محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pertemuan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah li Fadilati Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sekaligus kita membaca syarah kitab ini dari syarah yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala wa ra'ahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di malam hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam bahas kitab ini. Di dalam buku panduan kita dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah mulai memasuki dari pembahasan matan dari manzumah ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan syarhul manzumah di halaman ke-23. Syarah dari manzumah ini, qala an-nazim rahimahullah, berkata an-nazim, ya, yang membuat manzumah yaitu Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Di sini beliau membawakan dari muqaddimah pembahasan yang di dalamnya pujian-pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk di dalam kitab Manzumah Mimiyah. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami dzil mulki wal malakutil wahidis samadi al barril muhaimini mubdil khalqi min adami man 'allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami thumma salatu 'alal mukhtari akrami mab'uthin bi khairi hudan fi afdalil umami wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihim ma laha najmun wa ma syamsud duha tala'at wa addu anfasima fil kauni min nasami. Kata Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami ini sebagai muqaddimah, beliau mengatakan di bait yang pertama, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamin, yaitu Rabb al-alamin, semesta alam. Yang dikatakan sebagai alam yaitu kullu ma siwallah, semua yang ada di seluruh alam semesta ini disebut dengan alam kecuali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb alam semesta. Rabb itu harus memenuhi 3 syarat. Ar-Razik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Ini makna Rabb. Ar-Razik yang memberikan rezeki, Al-Khaliq yang mencipta, Al-Mudabbir yang mengatur urusan. Itulah Rabb pada hakikatnya. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai Rabb seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, maka hakikatnya Fir'aun tidak mencipta, tapi dia dicipta. Demikian pula Fir'aun tidak memiliki sifat Ar-Razik yang maha memberikan rezeki, tetapi dialah yang diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Fir'aun tidak memiliki sifat Al-Mudabbir, mengatur segala urusan, karena hakikatnya dia tidak bisa menangani bagaimana serangan-serangan dari Nabi Musa alaihissalam terhadap dirinya dan bala tentaranya. Maka ini tertolak. Termasuk Dajjal yang mengaku sebagai Rabb, dia tidak memiliki sifat Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Maka setiap makhluk yang mengaku sebagai Rabb dan tidak memiliki sifat ini, maka seluruhnya tertolak.
Adapun Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Dia adalah Rabb alam semesta. Ala ni'mat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Di bait yang pertama. Kemudian kata beliau, Dzil mulki wal malakutil wahidis samadil, yaitu Dzi al-mulki. Dialah Allah Dzil mulki, yang memiliki kerajaan. Wal malakut al-wahid, dan Dia adalah Rabb yang Maha Esa. As-Samad, yaitu Rabb yang menjadi tempat para hambanya bergantung. As-Samad ini nama dari nama-nama Allah yang artinya tempat bergantung seluruh hamba-hamba Allah. Dan hamba Allah itu bukan cuma manusia. Seluruh makhluk-makhluk yang mereka Allah ciptakan, maka seluruhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Barri, yang Allah memiliki sifat Al-Bar. Al-Bar artinya yang maha baik. Al-Muhaimin, yaitu Rabb, zat yang memberikan persaksian atas hamba-hambanya. Ini makna Al-Muhaimin. Mubdil khalqi, Allah yang maha menciptakan al-khalqi, para makhluknya, min adami, dari ketidakadaan. Nah, ini seluruhnya pujian sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, man 'allaman nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Kata beliau, yaitu man 'allaman nas. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang 'allama. 'Allama artinya mengajarkan. Siapa yang Allah ajarkan? An-nas, manusia, ma la ya'lamun, perkara-perkara yang mereka tidak mengetahui. Setiap perkara yang Allah SWT jadikan hambanya tidak mengetahui, kemudian Allah ajarkan sehingga mereka mengetahui. Wabil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Allah ajarkan mereka bil bayan, dengan penjelasan yang begitu detail. Antaqahum, yang Allah SWT membuat mereka bisa untuk berbicara. Wal khatti bil qalami, demikian pula Allah SWT mengajari manusia dengan tulisan melalui pena. Inilah kalamullah. Kemudian kata beliau, thumma salatu 'alal mukhtari akrami mab'utsin bi khairi hudan fi afdalil umami. Kemudian setelah itu salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terhaturkan alal mukhtar, kepada al-mukhtar. Al-mukhtar ini julukan Nabi SAW. Al-mukhtar itu artinya orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Ini disebut dengan al-mukhtar. Ada nama orang al-mukhtar, itu artinya orang yang terpilih. Orang yang terpilih. Ini di dalamnya ada bentuk pujian. Yaitu orang yang terpilih, dialah orang yang terbaik. Akrami mab, yaitu hamba yang paling akram, yang paling mulia. Mab'utsin, yang Allah utus bi khairi hudan. Bi khairi hudan, dengan sebaik-baik petunjuk, fi afdalil umami, yang Allah utus ke tengah-tengah sebaik-baik umat. Jadi Rasul Muhammad itu adalah Rasul terbaik, termulia, dan diutus kepada umat yang termulia. Luar biasa ini jamaah sekalian. Kalau kita lihat, di antara Rasul-Rasul yang banyak yang Allah ciptakan, yang memiliki sifat Al-Mustafa, Al-Mukhtar, itu adalah Rasulullah SAW. Nah, kalau kita berbicara setiap umat yang Allah utus, itu banyak sekali. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwasanya Allah SWT telah memuliakan kaum muslimin, dan kaum muslimin menjadi penyempurna 70 umat banyaknya. Makanya Rasulullah mengumumkan di tengah-tengah para sahabat, antum tuwaffuna sab'ina ummatan, kata Nabi. Sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin jangan bersedih hati. Kalian adalah tuwaffun, ya. Kalian adalah penyempurna
sab'ina ummatan. 70 umat yang sudah berlalu sebelum kalian. Kemudian Nabi puji kaum muslimin. Antum khairuha. Kata Nabi, kalian adalah yang terbaiknya. Jadi banyaknya umat itu, dari umat-umat Nabi-Nabi terdahulu, yang terbaik adalah umat Islam. Dan kata Nabi, wa akramuha 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala. Dan kalianlah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Rasulullah ini diutus kepada sebaik-baik umat. Makanya Allah puji dalam Al-Qur'annya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Ini pujian kepada kaum muslimin. Ini tidak didapati oleh umat-umat terdahulu, pujian yang seperti ini. Ukhrijat linnas, yang kalian dikeluarkan kepada manusia, lidda'wah, untuk berdakwah. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah dari kemungkaran. Baik. Kemudian kata beliau, wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihim. Dan semoga salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada al-al, yaitu keluarga beliau, was sahbi, demikian pula sahabat beliau, wal atba'i qatibatan, dan para pengikut beliau qatibah. Qatibah bermakna ajma'in, semuanya. Ya, wat tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau bi ihsanin, dengan baik, linahjihim, yang menapaki jejak mereka. Ini juga merupakan keutamaan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabat Nabi. Mereka yang Allah SWT kekalkan pujiannya di dalam Al-Quran. Ya, Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama memeluk agama Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak kaum muhajirin dan kaum ansar dengan baik. Allah jamin, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata Syekh, ma laha najmun wa ma syamsud duha tala'at wa addu anfasi ma fil kauni minan nasami, min nasami. Ma laha najmun. Yang mana kata beliau, ma laha najmun. Selama masih laha, laha itu artinya nampak. Selama masih nampak kelihatan najmun, bintang-bintang, wa ma syamsud duha tala'at, dan selama matahari di waktu duha itu masih tala'at, masih terbit. Artinya selama masih ada dunia ini, kata beliau, wa'addu anfasi ma fil kauni min nasami. Ya, dan sebanyak jumlah nafas ma fil kaun, apa yang ada di jagat raya ini, min nasami, berupa makhluk-makhluk hidup. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ini mukaddimah dari Syekh yang isinya memang terkait dengan pujian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk dalam pembahasan wasiat dan adab terhadap penuntut ilmu. Tetapi di dalamnya kita dapat mengetahui dari makna-makna kekuasaan, keagungan nama-nama dan sifat Allah yang mestinya kita imani dan kita seluruhnya menerima serta tidak menolak dan membagaimanakan serta mempermisalkan dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita baca syarah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Kata Syekh di sini, hafizahullah, bada'a rahimahullah bihamdillahi azza wa jal wa thana'u alaihi subhanahu bima huwa ahluhu. Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, beliau memulai kitab Manzumah Al-Mimiyah ini dengan pujian terhadap Allah. Wa thana', dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jal, bima huwa ahluhu, dan Allah lah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian dan juga sanjungan tersebut. Di sini kalimat alhamdu dan as-sana. Ini kadang kalau kita baca kitab Gundul jamaah, kita mendapati arti dari alhamdu dan as-sana itu artinya sama-sama pujian.
Tapi pada hakikatnya, alhamdu dan ats-tsana itu terdapat perbedaan yang dibedakan oleh para ulama. Alhamdu itu artinya pujian. Kalau kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Artinya apa? Pujian itu hanya berhak diberikan kepada Allah, Rabb alam semesta. Dengan kalimat alhamdu. Alhamdu itu pujian, tapi itu hanya khusus untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Jadi pujiannya itu hanya untuk Allah, disebut dengan alhamdu. Maka kita nggak boleh menyebutkan alhamdu li fulan, segala puji bagi si fulan karena dia sudah menolongku. Segala puji bagi fulan karena dia telah melakukan kebaikan untukku. Nah, ini kita nggak menyebut dengan alhamdu, karena alhamdu itu pujian yang khusus hanya untuk Allah. Adapun ats-tsana artinya pujian juga. Nah, ini ats-tsana dia digunakan untuk Allah dan juga untuk makhluk. Pujian. Tetapi pujiannya itu bisa digunakan untuk makhluk. Ya, jadi kalau kita mengucapkan memuji orang, gunakan kalimat ats-tsana, jangan menggunakan kalimat alhamdu, karena alhamdu itu khusus hanya untuk Allah SWT. Ini dibahas di dalam pembahasan ya fikih Asmaul Husna dari nama Allah SWT alhamdu. Baik. Wal bad'u bihamdillahi azza wa jal amrun daraja alaihi ahlul ilmi. Daraja alaihi ahlul ilmi. Dan memulai sesuatu dengan memuji Allah azza wa jal itu adalah amrun, suatu perkara daraja alaihi ahlul ilmi, yang para penuntut ilmu sudah menjadikannya sebagai tradisi. Jadi para penuntut ilmu jamaah, orang-orang dari kalangan ahlul ilmi, para ulama, memang tradisi mereka selalu mengawali pembahasan, tulisan, ucapan, perbuatan dengan ucapan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu terkadang bukan hanya ketika seorang mengakhiri peristiwa. Tapi terkadang sebelum seseorang memulai, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini berjalan di tengah-tengah as-salaf. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Memuji dari hal-hal yang terkait dengan permulaan-permulaan amalan yang mereka lakukan. Dalam rangka apa itu? Ta'ussiyan atau ta'assiyan bi kitabillahi azza wa jal. Semua itu dalam rangka dilakukan ta'assiyan, yaitu dalam rangka meneladani, mencontoh Al-Quran, kitabullah azza wa jal. Allah memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi wa rasailihi. Dan juga mencontoh apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah dan penulisan-penulisan surat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Ini kenapa beliau memulai dengan alhamdulillah. Kemudian kita masuk dalam makna alhamdu. Apa itu alhamdu? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, huwa tsana'u 'ala Allah jalla wa 'ala bisifatil kamilati wal af'alil 'azimah. Adapun kalimat alhamdu, ya, maka itu adalah bentuk pujian yang khusus hanya untuk Allah. Ini perhatikan. Alhamdu itu adalah pujian yang khusus 'ala Allah azza wa jal. Hanya khusus untuk memuji Allah. Tadi sudah kita jelaskan. Kalau makhluk nggak boleh dipuji dengan kalimat alhamdu. Yang ada ats-tsana. Bisifatil kamilah. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah memiliki nama-nama yang kamilah, yang sempurna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama Allah yang indah itu. Ini perintah. Menunjukkan kepada kita, Allah perintahkan kita ketika berdoa, panggil, sebut nama Allah azza wa jal yang sempurna. Tidak ada kekurangan. Yang kedua, kenapa kita memuji Allah selain karena nama Allah yang sempurna? Wal af'alil azimah. Dan perbuatan Allah yang begitu agung dan mulia. Wa huwa jalla wa ala lahul hamdu kulluhu awalan wa akhirah. Dan Allah azza wa jalla dialah Rabb yang sangat berhak
memiliki pujian-pujian seluruhnya, baik ketika di awal ataupun di akhir. Zahiran wa batina. Dan Allah adalah Rabb yang berhak untuk mendapatkan pujian zahiran, baik itu secara zahir, batinan, walaupun itu secara batin. Ini makna alhamdu. Dan kata Syekh Abdul Razak, wa hamdullahi naw'an. Memuji Allah itu ada dua jenis. Ini seorang memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ada dua jenis bentuknya. Kita kalau sholat jamaah, coba diresapi dua makna ini. Ketika takbir, Allahu Akbar, baca doa. Doa, atau kita membaca ayat di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Apa makna pujian? Ada dua. Yang pertama, munculkan dalam hati pengagungan. Hamdun lahu tabaraka wa ta'ala ala asma'ihil husna wa sifatihil azimatil ulya. Hadirkan di dalam hati kita pujian hanya untuk Allah Azza wa Jal atas nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung dan tinggi. Ini yang pertama. Tinggikan kalimat Allah dengan memuji Allah dengan nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ini yang pertama. Pengagungan terhadap Allah dari nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Adzani yang kedua, wa hamdun ala ni'amihi allati la ta'uddu wa la tuhsa wa alaihi allati la tustaqsa. Yang kedua yang mesti kita hadirkan yaitu pujian ala ni'amihi, atas nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ni'am itu jamak dari ni'mah. Ni'matun artinya nikmat, satu nikmat. Jamaknya adalah ni'am. Ya, ni'am artinya nikmat-nikmat. Segala puji hanya milik Allah atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Allati la ta'uddu wa la tuhsa, yang tidak terhingga dan tidak bisa dijumlah banyaknya. Ya. Wa alaihi allati la tuhsa, yaitu nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dibatasi. Jadi ini dua makna pengagungan terhadap Allah dengan pengucapan alhamdulillah. Yang pertama, kita sebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena memang Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat yang mulia yang tidak ada kekurangan. Yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah karena betul-betul kesyukuran terhadap Sang Rabb yang telah memberikan curahan karunia segala nikmat-nikmat yang zahir ataupun batin kepada kita. Sehingga muncul pengagungan jamaah terhadap Allah. Makanya orang yang sholat dan sholatnya benar itu berefek bagi dia jamaah. Ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak berefek bagi dia. Ada orang yang sholat, sholatnya tidak berguna bagi dia. Makanya terkadang ada orang yang ketika sholat tapi maksiat tetap juga. Padahal di dalam Al-Quran Allah sebut, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kalau ada orang yang sholat, kemudian tetap terajak untuk maksiat, dan maksiatnya lebih mendominasi dibandingkan ketaatan, ini artinya ada yang nggak beres dari sholatnya. Mungkin dia nggak paham tentang tata cara berwudu yang sempurna. Mungkin dia nggak paham dari makna apa yang dia baca ketika sholat. Coba hadirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah dengan nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia, yang tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu cacat, maha sempurna, maha mulia. Yang kedua, hadirkan dalam hati bahwa dengan kita memuji Allah dari nikmat-nikmat yang mengharuskan untuk kesyukuran, ini semua akan semakin membuat seorang hamba itu takut dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Maka para ulama menyebutkan ya bagaimana kaifiat salatnya Nabi SAW. Ketika beliau salat, beliau biasa memutus-mutus bacaan jemaah. Ini kebiasaan Nabi. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Ya. Ketika Abu Hurairah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa setiap engkau takbir sakata hunayyatan qabla ay yaqra? Engkau diam dulu. Madza taqra? Apa yang engkau baca ya Rasulullah?
Nabi mengatakan, aku membaca doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Setelah itu Nabi membaca apa namanya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi ketika membaca Al-Fatihah, beliau memutus-mutus. Artinya apa? Beliau diam sesaat. Setelah baca Alhamdulillahirabbil alamin, beliau renungi maknanya, apa keharusan pada kalimat alhamdu itu, ya, hadirkan makna pengagungan terhadap nama Allah, hadirkan kesyukuran bahwa kami memujimu ya Allah, dengan nikmat kami masih bisa berdiri pada hari ini untuk sholat. Ya kan? Setelah itu Nabi lanjut, Ar-Rahmanir-Rahim. Hadirkan makna-makna, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim. Dur-Rahmah, yaitu Rabb yang maha memiliki rahmat, kasih sayang, curahan karunia, pengampunan, serta maaf dari Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Hadirkan. Kemudian Nabi lanjut, Maliki Yaumiddin. Apa makna Al-Malik? Apa makna penguasa, raja dari segala raja, yang seluruh raja tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirkan. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Sehingga ketika orang sholat itu hadir rasa takut. Makanya ketika seorang sholat dengan dia meresapi makna-makna dari apa yang dia baca, dia nggak akan sempat untuk memikirkan dunia dan seluruh perbendaharaan yang ada di dalamnya, jamaah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan yang menyibukkan. Orang sholat itu udah sibuk, dia nggak bisa memikirkan apapun kalau dia meresapi makna-maknanya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan, Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walhamdu naw'an. Pujian terhadap Allah itu ada dua. Ini ucapan yang dibawa oleh Syekh Abdul Razak. Pujian itu ada dua. Ini menukil dari ucapan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Majmu' Al-Fatawa ini salah satu kitab Ibnu Taimiyah terbesar yang berjilid-jilid sampai puluhan jilid, yang isinya adalah fatwa-fatwa seputar pembahasan yang terkait dengan ilmu agama, ahkam, hukum-hukum syariat Islam. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, alhamdu naw'an. Pujian terhadap Allah itu ada dua. Hamdun ala ihsanihi ala ibadih. Yang pertama adalah pujian atas kebaikan Allah terhadap seluruh hambanya, yang mengharuskan wahuwa minasyukri, mengharuskan kesyukuran. Ya kan? Makanya orang sholat itu adalah bentuk kesyukuran. Selain sholat itu adalah kewajiban, pemberat amal, sesuatu yang harus dilakukan, itu adalah bentuk syukur dari seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Wa hamdun lima yastahiquhu huwa binafsihi min nu'uti kamalihi. Dan pujian yang kedua, selain pujian atas kebaikan Allah terhadap para hambanya yang mengharuskan kesyukuran, yaitu pujian karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah lima yastahiquhu, yang paling berhak untuk diberikan pujian, min nu'uti kamalihi, karena sifat-sifat kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah. Baik. Wa hadzal hamdu la yakunu illa ala ma huwa fi nafsihi mustahiqqun lil hamdi. Dan ini ya, pujian yang kedua ini kata beliau, ini tidak ada kecuali pada sesuatu yang memang berhak untuk dipuji, yaitu Allah Azza wa Jalla. Innama yastahiqqu dzalika man huwa muttasifu bi sifatil kamal. Ya, dan yang paling berhak untuk dipuji yaitu dialah zat tasifun, yang bersifat bisifatil kamal, dengan sifat kesempurnaan yang hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kata Syekh, wan nadhimu rahimahullah jama'a baina hadaini naw'aini il hamidallahu ala al-asma'i was sifat wa hamidahu jalla wa ala al-ala'i wan ni'ami. Maka Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami selaku pengarang kitab Manzumah Mimiyah, kata Syekh Abdul Razak, beliau mengumpulkan dua jenis kalimat ini. Pujian terhadap nama-nama Allah yang agung dan pujian atas kebaikan Allah pada para hambanya. Beliau kumpulkan di dalam
ucapan beliau, idza hamidallahu al asma'i was sifat. Itu ketika beliau memuji Allah terhadap nama-nama dan sifat-sifat, wa hamidahu jalla wa ala alal ala'i wan ni'ami, dan memuji Allah terhadap nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang Allah berikan kepada para hambanya. Baik, ini makna alhamdu jamaah. Jadi ini dua makna yang mesti kita resapi tatkala kita memuji Allah. Memang Allah zat yang pantas dipuji dengan kesempurnaan nama-namanya. Yang kedua, karena memang Allah adalah zat yang telah memberikan segala jenis kebaikan, nikmat, karunia, curahan karunia kepada hamba-hambanya, sehingga pantaslah Allah dipuji dengan kalimat alhamdu. Baik, ini dua makna ya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq dari penjelasan yang dinukil dari ucapan Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Kemudian kata beliau, wa qauluhu rabbil alamin. Adapun ucapan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami memuji Allah dalam bait syairnya, rabbil alamin. Apa itu Rabb? Ai khaliquhum wa razikuhum wa malikuhum wal mutasarrifu fihim hafdhan wa raf'an, qabdan wa bastan, hayatan wa mautan. Fala rabba lahum siwahu wala khaliqa lahum ghairahu Jalla wa'ala. Ini makna Rabb ini jemaah. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa Rabb itu harus punya tiga. Khalik, Razik, Mudabbir. Kalau Syekh menambah dengan satu, yaitu Malik. Dia adalah raja dari segala raja. Apa makna Rabb? Rabbul alamin. Yaitu Rabbnya alam semesta. Apa itu Rabb? Dan kapan sesuatu itu dikatakan Rabb? Kata beliau, maksudnya adalah khaliquhum. Allah Rabb alam semesta, artinya Allah yang menciptakan mereka. Makanya batil orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, adanya makhluk-makhluk Allah yang mengaku sebagai Tuhan, maka seluruhnya batil karena mereka bukan khalik. Lakin makhluk, tapi mereka itu adalah makhluk, sesuatu yang dicipta. Seagung-agungnya manusia jamaah, dia dicipta, bukan mencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu mencipta atau mereka dicipta, kata Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, raziquhum. Allah dikatakan Rabbul Alamin ketika Allah Azza wa Jalla maha memberi rizki. Fir'aun, dia memiliki segalanya jamaah. Dia punya segalanya. Kekuatan, tahta, dia memiliki kekuasaan, menteri-menteri, harta. Dia punya semua. Dia memberi, bisa. Dengan uangnya, hartanya yang sangat banyak. Tetapi dia bukan Ar-Razzaq. Dia bukan Razik. Bukan yang maha memberi rezeki. Karena Fir'aun butuh rezeki dari Allah. Andai kata rezeki tidak diberikan kepada Fir'aun, dia tidak akan memiliki segalanya. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, yang dikatakan Rabb, dia adalah sesuatu yang memberikan rezeki, kecukupan, dan dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Ini baru Rabb. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah katakan, ma uridu minhum min rizqin. Aku enggak mementingkan rizki. Aku enggak butuh rizki dari kalian. Wa ma uridu ayyut'imun. Aku enggak butuh untuk diberikan makan. Kalian menyembahku bukan karena supaya rizkiku bertambah. Andai kata pun kalian tidak menyembahku, maka aku tidak akan kekurangan kekuasaan, kata Allah. Allah sebutkan, innallaha huwar razzaq. Tapi Allah lah yang maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang maha memiliki kekuatan, yang maha memiliki kekokohan, al-matin. Ini yang kedua, makna Rabb. Yang ketiga yang beliau sebutkan, malikuhum. Allah lah yang menguasai, yang menjadi raja dari segala jenis raja. Fir'aun itu raja, karena memang Fir'aun itu artinya raja. Zaman sekarang masih ada Fir'aun? Ada. Karena setiap raja yang ada di Mesir itu disebut Fir'aun jamaah. Jadi raja yang berkuasa di sana disebut Fir'aun. Walaupun kalau disebut Fir'aun ya orang tahulah Fir'aun yang dimaksudkan adalah Fir'aun yang ada di zamannya Nabi Musa. Yang Allah SWT abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, neraka ditampakkan kepada Fir'aun di pagi dan petang. Itu azab yang sangat besar. Azab yang terberat. Belum lagi tegak hari kiamat, hari pembalasan jamaah, neraka terus ditampakkan kepada Fir'aun. Ini balasan
untuk dia. Ditampakkan pagi dan petang. Kata para ulama jamaah, orang kalau dia sudah dicap bapak atas nama Abdullah akan dibunuh dengan dipancung bulan depan. Misalnya, ini sekarang bulan Sya'ban. Akan ada orang namanya Abdullah akan dipancung di bulan Ramadan misalnya. Ya. Ketika menunggu bulan-bulan hari-hari mencapai hari H, dia akan dieksekusi mati. Setiap hari ditampakkan di depan dia, pagi-pagi ditampakkan orang dipenggal lehernya, sore ditampakkan orang dipenggal lehernya, besok juga ditampakkan orang dibunuh, besok ditampakkan orang dibunuh. Selama menanti sampai dia yang terkena, apa yang dirasa? Itu begitu menyiksa jamaah. Makanya orang kalau menyembelih hewan kurban itu, nggak boleh ditampakkan hewan yang disembelih di depan hewan yang belum disembelih. Di antara adabnya dikasih tirai. Atau jangan ditampakkan. Sehingga hewan kurban itu ya bisa mati dalam keadaan tenang, tidak karena ketakutan. Tapi azab yang diberikan Fir'aun belum tegak hari kiamat jamaah. Tapi azab Allah berikan kepada dia. Neraka ditampakkan kepadanya pagi dan petang. Orang disiksa, orang diazab. Luar biasa ini. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Maka Fir'aun dengan segala kekuatan, menteri-menterinya yang kuat dan banyak, memiliki segalanya, dia malik, raja, tetapi dia bukan raja dari segala raja. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur dan mentakdirkan. Andai kata Allah takdirkan cabut kekuasaannya, hilang kekuasaannya. Ya. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Sifat yang ketiga, malik. Kemudian yang keempat, sifat Rabb yang mesti dimiliki oleh Rabb, yaitu al-mutasarrifu fihim. Allah lah al-mudabbiru ala abdihi. Allah yang maha mengatur segala urusan hamba. Khafdan wa raf'an. Ada di antara manusia yang khafdan, Allah rendahkan kedudukannya. Wa raf'an, ada yang Allah tinggikan. Ya tidak? Di dunia, ada yang Allah rendahkan kedudukannya. Ada yang Allah tinggikan kedudukannya. Demikian pula di akhirat, Allah yang mengatur. Ada yang Allah rendahkan dengan Al-Quran. Ada yang Allah tinggikan dengan Al-Quran. Wa qaddan wa bastan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hambanya. Ada yang sempit rezekinya. Qaddan. Qaddan itu maksudnya digenggam. Rezekinya digenggam. Terikat rezekinya. Sedikit. Enggak luas. Enggak dilepas. Ada hamba-hamba yang rezekinya qaddan. Terikat. Sedikit. Secuil Allah berikan. Dia hidup juga sampai mati. Tapi serba kekurangan. Wabaston. Dan ada hamba-hamba yang Allah berikan keluasan rezeki. Muslim dan kafir. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi Allah yang mengatur. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Ada yang Allah sempitkan rezekinya. Ada yang Allah buka. Hayatan wa mautan. Ada yang Allah takdirkan hidup. Ada yang Allah takdirkan mereka mati. Siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada makhluk yang bisa mengatur? Tidak bisa. Ya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Fala rabba lahum siwa. Maka Rabb itu harus memiliki 4 makna. 3 yang saya sebut. Ada satu tambahan dari Syekh Abdul Razak, yaitu Malik. Dia adalah raja dari segala raja. Fala rabba lahum siwa. Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain yang memiliki 4 itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wala khaliqa lahum ghairahu jalla wa ala. Tidak ada yang berhak, ya, la khaliqa lahum, tidak ada yang menciptakan manusia selain Allah Azza wa Jalla. Inilah makna Rabb. Jelas ya jemaah? Ini harus kita hadirkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Allah maha terpuji dengan nama-namanya yang tidak punya kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Dan kami mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kami. Rabbul alamin. Allah adalah Rabb semesta alam. Memiliki 4 sifat yang mulia. Allah SWT mencipta kita. Allah memberikan rizki kita. Allah adalah raja dari segala raja. Al-mudabbiru ala ibadihi. Al-mutasarrifu fihim. Allah Azza wa Jal adalah Rabb yang maha mengatur urusan para hambanya. Tidak ada yang melakukan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Baik, kemudian kata Syekh, wa qawluhu ala alaihi. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin atas alaihi. Alaihi itu dari kalimat al-ala. Al-ala itu artinya an-ni'am. Ya. An-ni'am itu jamak dari
ni'mah, artinya karunia. Karunia itu nikmat, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Al-ala itu artinya karunia. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang ala, penggunaannya dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 13. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan? Ini kalimat ala. Wan ni'am kulluha minhu. Semua nikmat datang dari Allah. Saya dapat nikmat, tapi bukan dari Allah. Saya dapat dari atasan saya. Atasan itu jamaah yang memberikan sesuatu kepada kita itu hanya perantara. Hakikatnya nikmat itu datang dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa hiya la ta'uddu wa la tuhsa. Dan nikmat Allah itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijumlah. Enggak bisa. Nikmat itu ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang tidak. Ada yang dengan direndahkannya manusia di dunia, itu bentuk nikmat untuk dia. Ada. Orang-orang yang hidupnya rendah di dunia, lakin Allah SWT akan menjadikan dia tinggi raf'an fil akhirah. Mereka tinggi kedudukannya di akhirat. Ad-dunya sijudul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara untuk orang-orang yang beriman. Mereka rendah di dunia. Tapi di akhirat, yarfa'u biha aqwaman. Allah akan angkat sekelompok kaum dengan amalan-amalan mereka. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Wa hiya la tu'addu la ta'uddu wa la tuhsa. Nikmat Allah itu banyak sekali, enggak terhingga dan enggak terhitung. Ya kan? Makanya kita sering mendengar ya, para penceramah menyebutkan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat mana saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung, menjumlah nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Itu ayat Al-Qur'an. Itu ayat Al-Qur'an. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, pendalaman makna dari nama-nama Allah, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan ya ahlul hamdi wan ni'am. Apa itu yang disebut dengan ahlul hamdi? Allah adalah zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian. Demikian pula kita akan sebutkan dari makna an-ni'am, apa itu an-ni'am, dan akan ada penyebutan makna dzil mulki, apa itu dzil mulki, dan apa-apa yang terkait dengan dzil mulki, al-malakut, al-wahid, as-samad, al-bar. Demikian pula al-muhaimin, mubdil khalqi min adam. Ini akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahullahu taala wa ra'ahu. Insyaallah ya, sebelum beliau masuk untuk memberikan wasiat-wasiat serta adab-adab untuk penuntut ilmu, beliau menjabarkan secara detail dari pujian-pujian terhadap Allah, dan insyaallah ini adalah sesuatu yang baik untuk kita bisa lebih mengenal siapa Rabb yang selama ini kita sembah dan siapa Allah Subhanahu wa taala pada hakikat yang dengan kesempurnaannya mewajibkan kita untuk hanya memberikan ibadah itu kepada Allah Azza.